Masih berdiri tegak. Berdiri tegak. Ya gini. Gak tajam ya. Yang menjadi motivasi saya adalah saya itu tidak terlalu motivasi dengan orang-orang yang betul-betul yang saya kenal itu mereka sudah sukses atau gimana. Motivasi hidup saya adalah bagaimana saya bisa mengangkat derajat keluarga saya. Terima kasih Anda sudah mengklik video ini, tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Terima kasih, selamat menonton. Oke guys, selamat datang kembali di channel YouTube Teguh CR7. Di video kali ini, seperti janji saya kemarin, kita akan Q&A secara kolaborasi dengan teman-teman ya. Dan sekarang kita punya tamu undangan ya, teman sendiri yang sering saya ceritakan di YouTube ini juga, yang pernah sama-sama membangun channel dari awal sampai sekarang, dan yang mungkin channelnya dulu itu belum sukses lah kita bilang ya, maksudnya masih berusaha gitu ya. Jadi dan inilah dia, Jansen Better. Silakan. Halo, Selamat datang di channel Teguh CR7 di studio Teguh CR7 ya. halo, selamat. Oke, saya halo dulu. Apa kabar Bung ya? Hai, kabar baiklah, puji Tuhan. Oke, sapa dulu teman-teman semua. Halo, Sekaligus perkenalkan nama lah. langsung nih. Ya, perkenalkan. Oh, ini kayak to the point sekali ya. Ya. Oke, baik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bung Teguh yang telah menghadirkan saya di sini untuk kemudian bincang-bincang ya. Kurang tahu nanti pertanyaannya seperti apa. Intinya ya saya duduk berhadapan terus siap menjawab apa yang akan ditanyakan nanti. Oke. Nah, sebelum kita mulai, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya bisa dipanggil aja ya. Ya. Saya Jansen, saya berasal dari Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Pulau Flores, Manggarai Timur. Terus saya sekarang berada di Surabaya sama seperti Kakak Teguh. Oke. Mau ngomong nih Bung, saya mau tanya dulu seputar YouTube lah. Kan kita sama-sama saling Ya. membangun channel kan. Siap, Sekarang prosesnya sudah sampai di mana sih YouTube-nya gitu. Mungkin sekaligus mungkin promosi langsung di sini. Oke. Gitu. Oke. Gini Bung. Jadi memang channel saya itu bisa dibilang sudah masuk 4 tahun, sudah masuk 4 tahun, tapi belum monet gitu kan. Nah, yang pertama, kenapa belum monet? Memang sejauh ini saya juga masih banyak kegiatan, jadi tidak menyempatkan diri untuk kemudian terus mengupload video. Tetapi untuk persyaratan yang pertama sudah bisa, cuman tinggal ya mudah-mudahan tahun ini bisa lolos lah untuk monetisasinya. Oke, syarat pertama itu apa sih yang sudah sukses, yang sudah Oke, jadi peraturan itu kalau tidak salah 2020 kemarin itu harus 1000 subscribe itu ya. Peraturan dari YouTube sendiri 1000 subscriber sama 4000 jam tayang. Nah, kalau yang sudah berhasilnya itu subscribe-nya sudah berhasil, sudah memenuhi persyaratan. 1000 lebih ya. Iya, Oke. tinggal yang monetisasi aja. Intinya kita doakan aja semoga untuk tahun ini bisa lolos begitu. Oke guys, jadi ini tamu undangan kita juga ada channel YouTube namanya Jansen Official, Official ya. atau Jansen Beten aja bisa dicari pasti Oke. muncul gitu. Nanti teman-teman langsung like, komen, dan subscribe ya di bawah. Mungkin saya akan taruh link di bawah deskripsinya. Oke. Jadi konten kita hari ini adalah seperti yang saya bilang kemarin, adalah kolaborasi ya. Nanti saya sudah siapkan pertanyaan di buku ini. Beberapa pertanyaan ada sekitar 100. Tidak. 100 ini tidak bisa pulang Oke, nanti ini di nanti- kontrak hari ini. Mungkin sekitar 5 atau 6 lah. Jadi yang akan dijawab oleh narasumber kita hari ini ya. Jadi sebelum kita ke sana, kita minum dulu guys. Oke, kita minum ya. Minum dulu ya. Oke. Sambil minum ini. Ya minum tau ya. Gak apa-apa ya. Minum tuh jangan jangan ngomong. Iya, Soalnya iya. ini beli sendiri. Iya, Oke. beli sendiri ya. Oke, diminum. Mungkin sambil rokok. Sambil rokok. Tapi tidak apa-apa ya. Tidak apa-apa. Sambil rokok. Tidak apa-apa. Oke, siap. Ini kayaknya tamu terhormat sekali ya, Ya, disiapkan tamu terhormat. segala macam.
Oke, langsung saja ya. Kita habis minum ya, langsung gas. Jadi beberapa pertanyaan ini ya terkait dengan kehidupannya sampean ya, kehidupan sendiri gitu. Oke, siap. Oke, kita langsung saja pertanyaan yang pertama. Apa cita-cita dalam hidup kamu? Oke. Jadi berbicara tentang cita-cita itu Benar. memang cukup luas juga Iya, ya. cukup luas. Yang pertama, cita-cita saya itu, nah sejauh ini kenapa saya sampai ada di Surabaya, dekat juga dengan Gunung Teguh, ya Iya. bisa bertemu dengan Gunung Teguh, begitupun dengan teman-teman yang saya jumpai di setiap hari. Nah, konteks cita-cita yang kenapa tadi saya katakan di awal itu, kenapa saya sampai di Surabaya? Yang pertama itu saya harus mencari jati diri, gitu ya. Jati diri. Kenapa? Menurut saya itu cita-cita itu juga pasti akan menemukan jati diri. Iya. Jati diri kita itu siapa sebenarnya. Nah, cita-cita saya itu memang tidak terlepas karena apa yang saya ambil sekarang. Saya kuliah itu ambil keguruan. Gitu. Makanya cita-cita itu pasti saya akan jadi guru dan akan mengabdi kepada bangsa dan negara. Begitupun dengan masyarakat itu yang Oke, bukan oke. gitu. Jadi mau saya jadi seorang guru ya? Iya, tapi cita-cita yang paling mulia juga ya jadi bapak yang baik Oh, dari iya. anak dan suami yang baik dari istri Itu dan jadi cita- anak yang baik dan berguna bagi keluarga. Cita-cita paling utama sih, bisa dikatakan. Ya itu bisa dibilang paling utama Oke. gitu. Mungkin Iya. Bung Yasen ya, selain cita-cita dari itu, mungkin ini terpikirnya dari awal injakan kaki di sini. Mungkin dari kecil ada cita-cita mungkin yang Cita-cita yang kan lain biasa selain ini. guru waktu SD kan guru ditanya apa cita-cita kamu, Ya, apa benar. sih waktu itu. Oke. Kalau kita kembali lagi ya, menggali lagi ke belakang itu sebenarnya saya dulu awal pertama kali ke Surabaya memang dari sananya sudah memikirkan untuk kemudian saya itu harus mengambil mata kuliah antara hukum dan informatika. Tetapi di sini langsung ke ambil keguruan yang penjaskes itu ceritanya panjang juga, tidak mungkin saya akan Oh berarti sampaikan dari sini. dulu juga memang ada keguruan itu tujuannya, cita-citanya. Itu sebenarnya kalau setelah saya paham tentang pendidikan dan sebelum saya mau ke sini itu kepinginnya itu memang yang paling tanam dalam diri saya itu hukum. Oh, Itu ambil hukum. Yang saya inginkan paling hukum. Tapi Jadi kurang tahu sekarang ceritanya malah terjunnya kayak guruan ya. keguruan. Itu mungkin ini sudah jalan juga dari Tuhan Oh, iya. untuk kemudian saya bisa ini. Oke, semoga dikabulkan ya punya. Amin. Oke, amin. kita beralih ke pertanyaan kedua. Siap. Jadi pertanyaan kedua ini adalah setiap orang punya prinsip dalam hidupnya. Jadi pertanyaan adalah apa prinsip dalam hidup kalian? Oke. Ini berbicara tentang prinsip ya. Sambil minum ya Bu. Oke, Ini minum. takutnya haus kan? Iya. Iya. Jadi prinsip saya itu intinya prinsip saya itu hidup berdampingan dengan orang lain. Oh iya. Di sosialis ya. Iya, sosial. Itu aja. Jadi prinsip-prinsip lain memang setiap orang itu punya prinsip tersendiri. Terus dan prinsip itu boleh banyak, boleh lebih dari satu. Ya, Kan banyak. kita yang jalanin juga kan. Intinya ya itu yang paling penting itu kita harus bisa berdikari sosial, itu yang paling penting. Pokoknya supaya tidak orang lain rugi, orang-orang di sekeliling kita itu ya buat orang yang dekat dengan kita itu nyaman gitu. Kayaknya mau jadi kepala desa bisa ini. Kok arahnya ke situ ya? Oke. Ini berkaitan dengan cita-cita punya. Oke. Untuk pertanyaan ketiga ini, pertanyaan ketiga ya. Iya. Eh, mungkin ya berbicara passion ya. Passion itu atau hobi lah yang sedang Passion itu- hobinya atau kesukaannya yang sedang dijalani saat ini. Iya. Apa sih passionnya? Mungkin bagian kreator gitu. Iya, kalau masalah itu sebenarnya banyak sekali sih Bung. Kalau masalah kesenangan Passion, bukan cuma satu sih untuk passionnya, banyak sekali. Cuman yang saya fokus saat ini adalah, tapi itu belum jadi-jadi. Iya. Saya tuh pengen jadi penulis yang memang betul-betul dikenal banyak orang dan itu juga bisa terinspirasi untuk orang lain gitu. Tetapi yang tujuan utama saya ingin menjadi penulis atau menjadi content creator juga itu saya ingin untuk kemudian misalnya nanti saya pulang, nah, jadi masalah-masalah yang terjadi pada masyarakat itu saya bisa angkat untuk kemudian itu pemerintah bisa melihat oh ini di mana, terus
pokoknya mengangkat kasus-kasus yang memang betul-betul orang itu butuh diperhatikan oleh pemerintah gitu aja. Itu jadi wartawan. Ya kalau karena tidak punya ini kan, tidak punya sertifikat juga untuk kemudian, tapi ya semua sekarang itu semua orang bisa, yang terpenting itu kita tidak boleh menjelekan nama orang, atau itu tidak boleh melanggar hukum berita gitu, hoax, ya, dengan berita hoax gitu. Itu aja sih yang terpenting, kita itu bisa bisa menyampaikan memang betul-betul apa yang perlu diperhatikan oleh pemerintah itu. Mungkin passion dalam bidang olahraga ada? Apa aja Kalau sih? pesan dalam olahraga yang paling saya senang itu memang saya itu ambil penjaskes ya gitu. Tapi perlu diketahui, guru penjaskes itu tidak semua cabang olahraga itu harus bisa. Kalau bisa semua itu mustahil, ya mustahil gitu. Benar. Nah, tapi passion yang paling saya suka adalah olahraga yang paling saya suka itu adalah olahraga yang memang betul-betul kenapa bisa saya seperti ini gitu. Karena awalnya saya juga dibentuk dari situ. Itu mungkin Bung Teguh tahu lah, jadi tidak perlu disebut ya. Ada kok salah satu. Oke, kita sudah sampai ke pertanyaan ketiga, kita masih ke pertanyaan yang keempat ya. Dalam aktivitas atau pekerjaan yang sekarang ya, aktivitas sekarang berarti Ya, sedang yang dijalani berarti ya. siap. Apakah itu sudah sesuai dengan passion sampean? Kalau bisa dikatakan sesuai dan tidak, itu menurut saya itu agak susah juga sih. Sesuai dan tidaknya itu menurut saya jalani aja. Oh, jalani aja. Iya, karena memang kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan passion saya selama ini, bagaimana saya itu kemudian berproses apa segala macam itu saya jalani aja. Intinya kita menikmati prosesnya gitu. Intinya ya ketika untuk mencapai kesenangan atau mencapai kesuksesan atau mencapai tujuan itu ya memang ada prosesnya. Tapi yang paling kita nikmat itu ketika kita dalam proses itu mendapatkan hal-hal yang memang betul-betul bertantangan dengan kita, atau sepahit-pahitnya yang kita jalankan saat itu, tetapi itu akan indah cerita ketika kegiatan atau kita sudah merasakan kegiatan ini, misalnya kita menjalankan ini, kegiatan ini sukses gitu, berarti saya sukses dong, berarti saya bisa untuk melewat dari zona-zona yang memang betul-betul kita ini, dimana kita bisa ada pikiran lanjut nggak ya Benar. gitu loh. Tapi passionnya itu ya tergantung apa yang sudah dijalani ya. Iya, Tinggal dijalani aja gitu. dijalani aja, terus pasti akan mendapatkan jalan sih. Oh, iya. Gitu. Intinya ya bagaimana kita berkomitmen gitu. Oke. Kita langsung saja ke pertanyaan yang kelima, yang terakhir. Terakhir ya. Sambil minum dulu. Sambil minum snack ya. Ya, siap. Saya juga nih haus ya. Oke. Oke, pertanyaan kelima ya. Adakah rencana karir atau tujuan jangka panjang yang ingin dicapai? Mungkin kedepannya apa sih? Oke. Karir yang pengen sekali ingin diwujudkan. Ingin diwujudkan. Oke, mungkin ini nanti akan menginspirasi juga ya teman-teman yang nonton. Jadi kalau hidup itu hanya sebatas hidup, menurut saya itu mending mati saja ya. Ya. Jadi kita itu harus hidup itu harus punya target. Kira-kira setelah ini kita apa tujuannya? Sebelum kegiatan utama kita mati. Iya, mati. Tapi ya tetap terakhirnya kan mati. Iya, kan? mati. Itu yang terakhir tetap mati. Tapi ya setidaknya kita selama hidup ya ada hikmahnya, terus kita itu harus punya tujuan. Jadi sebenarnya untuk jangka panjang yang saya pikirkan adalah sekarang, yaitu bagaimana untuk kedepannya saya ini kan, kalau setelah nanti saya selesai di perguruan tinggi, terus selain mengabdi, tentunya ya kita itu harus punya harus punya kerjaan yang memang harus cadangan. Nah, mengingat ya tahulah untuk gaji guru honor lah di Indonesia itu ya bisa dibilang tidak bisa mencukupi lah gitu. Tetapi yang paling penting itu bukan gajinya, tapi ya pengabdian itu untuk
menciptakan anak-anak bangsa yang lebih ini. Tetapi ya itu, tapi jangka panjangnya itu selain saya itu mengajar dengan cari kerjaan sampingan gitu, saya itu ingin juga kembali yang saya ceritakan awal tadi ya, bagaimana saya itu melihat persoalan-persoalan yang sosial. Intinya saya harus bisa berdiri dengan masyarakat ya, harus bisa menyampaikan apa yang menjadi keluhan masyarakat gitu, terus ciptakan semua. Nah itu bukan cari keuntungan juga di media, tapi ya bagaimana kita itu bisa apa ya, memberitahu kepada pemerintah untuk bahwasannya itu masyarakat itu perlu diperhatikan begitu. Itu sih tujuan yang memang menurut saya itu ya paling mulia sih menurut saya. Kurang tahu menurut orang kan, setiap orang itu kan beda begitu. Benar-benar seorang guru ini ya. Amin dong, amin. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir sih ini Sen. Harus ini di luar dari catatan ini. Oke, enggak apa-apa. Apa sih yang menjadi motivasi dalam hidup sampean? Oke, motivasinya Sehingga itu masih berdiri tegak. berdiri tegak. Iya. Pertanyaannya memang cukup ini ya. Apa? Cukup menurut saya itu bagus. Oh, bagus ya. Bagus sekali. Jadi gini. Gak tajam ya? Yang menjadi motivasi saya adalah saya itu tidak terlalu motivasi dengan orang-orang yang betul-betul yang saya kenal itu mereka sudah sukses atau gimana. Motivasi hidup saya adalah bagaimana saya bisa mengangkat derajat keluarga saya. Karena otomatis nanti ya kita bisa mengangkat derajat keluarga kita, ya otomatis juga masyarakat pasti gini. Intinya kita itu harus bisa apa ya, berjiwa sosial, peduli sosial, itu yang paling penting. Itu motivasi saya. Itu kita itu harus mempunyai tujuan, intinya bukan untuk menguntung diri sendiri, tapi itu harus bisa menguntungkan orang lain. Misalnya nanti suatu saat nanti saya itu jadi orang sukses, saya itu ya bisa memperkerjakan orang tanpa ada katanya ya kayak penindasan itu gitu. Karena saya itu apa ya, berasal dari keluarga yang sederhana ya, otomatis saya juga sudah merasakan bagaimana gitu, kayak itulah. Iya. Benar-benar untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Gitu. Oke, berakhir sudah sesi tanya jawab atau Q&A kolaborasi dengan Bung Yansen. Sekali lagi jangan lupa like, comment, dan subscribe channelnya ya, Yansen Official ya. Iya. Dan like terus ya. Iya, like terus, tonton ya, harus ditonton. Share sebanyak-banyaknya kontennya Bung Teguh juga. Iya, gitu. kalau saya otomatis sih. Penyindir ya. Oke, mungkin itu saja kolaborasi dari kita. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ayo say goodbye. Bye. Thank you. Thank you.